Halo guys, ketemu lagi sama RSRju di sini. Dan kali ini kita mau bahas tentang 3 marketplace yang ada di Indonesia. Itu yang sekarang lagi happening banget gitu. Jadi 3 aja ya. Sebenarnya banyak, tapi gue malam ini mau ngebahasnya 3. Yang pertama, dari segi traffic pengunjung katanya di gue liatnya di iprice.co.id. Jadi nomor satu sekarang siapa coba? Shopee. Nah, Shopee itu menduduki nomor satu. Kenapa dia bisa nomor satu? Karena mungkin dari segi traffic mobile dia paling banyak pengunjung. Karena dari segi traffic website juga lumayan banyak juga. Dan kebanyakan itu yang datang itu ibu-ibu atau mama. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu tampilannya apa ya? Kalau bisa dibilang eh, pabalatak. Pabalatak itu semeraut. Tapi itu yang disuka sama ibu-ibu. Coba bayangkan kalau kita di supermarket atau bukan supermarket. Kalau kita di tempat fashion, dimana kalau ada tulisan obral atau sale itu pasti mama yang banyak. Nah, itulah Shopee. Jadi Shopee itu benar-benar apa ya, rumak banget gitu kalau untuk tampilan. Tapi ya itu yang disukain sama kaum wanita gitu. Nah, di di Shopee pun kalau bisa dibilang dari segi penjualan mungkin banyak banget seller-seller yang apa ya, berjualan juga di sana gitu ya. Baru-baru ini juga Shopee ada fitur jualan untuk ke luar negeri. Jadi kita bisa jualan ke Malaysia sama Thailand. Jadi kalau dan Shopee ini sebenarnya dari Singapura, bukan dari Indonesia. Jadi Singapura itu dia tuh dari Garena. Garena itu eh, yang kita tahu, yang saya tahu sih, yang gue tahu sih, Garena itu ini PUBG. Nah, jadi nyambung gitu ya. Sama e-commerce enggak sih, tapi ya itu perusahaannya gitu. Nah, Shopee, jadi kalau kalian mau mulai jualan di Shopee ya, kalau kalian marketnya ibu-ibu banget, nah mulai jualan deh di Shopee. Yang kedua, nah ini yang karya anak bangsa, Tokopedia. Nomor 2, dari segi traffic itu dulu nomor satu nih. Nah, Tokopedia setelah disalip sama Shopee jadi nomor 2 ya. Kenapa Tokopedia jadi nomor 2 ya? Karena mungkin yaitu tampilannya rapi banget gitu. Kalau Tokopedia, kalau dibilang rapi ya rapi lah ya, rapi. Terus udah gitu mulai ada fitur gratis ongkir. Kalau kemarin kan Tokopedia tidak ada gratis ongkir gitu, jadi baru-baru 6 bulan ke belakang ya ada fitur gratis ongkir. Tetap dulu nggak ada fitur gratis ongkir, dulu semua ongkirnya bayar gitu ya. Terus juga ya kalau bisa dibilang nggak ada promo sih, maksudnya nggak ada promo yang signifikan banget dari Tokopedia gitu untuk sellernya, untuk bayarnya juga. Jadi kalau bisa dibilang ya promonya itu dibuat sama seller-sellernya di Tokopedia gitu, bukan oleh Tokopedia. Jadi ya itu sih. Dan dulu Tokopedia lebih apa ya, lebih mikirinnya mungkin itu gimana caranya sellernya betah di sana. Jadi fitur-fitur untuk sellernya juga banyak gitu ya. Dan ya berkembangnya dengan apa, dengan ya sekarang perlunya bersaing ya, adalah fitur gratis ongkir. Terus juga dari segi fasilitas sih sebenarnya Tokopedia paling bisa dibilang paling lengkap ya, lumayan lah ya, lumayan lengkap karena satu-satunya marketplace yang punya wawasan pasar. Jadi kita bisa lihat di kategori yang kita jual itu wawasan pasarnya kayak gimana gitu. Jadi misalnya kita jualnya kaos gitu, nanti kita bisa lihat tuh toko yang nomor satu apa, terus yang penjualan nomor satu apa gitu. Dan kita bisa mungkin belajar di toko-toko tersebut, kenapa dia bisa jadi nomor satu. Nah, kenapa dia penjualannya banyak. Nah, itu kita bisa pelajari itu di situ. Terus juga ya banyak sih yang bisa diulik sih, karena dia juga punya aplikasi top apa ya,
aplikasi seller yang tersendiri gitu, nggak kayak yang lain tuh masih masih satu apps gitu. Kalau Tokopedia udah memilah aplikasi sellernya. Mudah-mudahan lebih maju lagi. Oke, yang ketiga adalah Bukalapak. Nah, ini satu-satunya marketplace yang mungkin sekarang benar-benar katanya punya lokal banget gitu ya. Tapi saya ragu karena nggak yang saya pernah baca katanya masih punya ada investor dari luar negeri juga gitu yang nggak dipublish gitu. Jadi ya kita dukung aja Bukalapak. Kenapa harus dijualan di Bukalapak? Karena cowok banget. Nah, jadi kalau kalian yang jualannya produk-produk cowok, sepeda, terus udah gitu alat-alat alat-alat kamera, terus alat-alat baju cowok segala macam. Nah, itu bener-bener Bukalapak banget lah. Kalau kita bisa lihat di tampilnya juga bener-bener rapi banget gitu. Ya, rapi dalam artian ya memang kalau yang namanya cowok untuk window shopping gitu ya, nggak lama-lama tuh kalau window shopping. Pokoknya tahu keywordnya apa, ketik enter, dapat produknya yang menurut dia oke, udah belanja beres gitu. Beda kalau yang cewek tadi ya, yang cewek ya masukin aja tuh keranjang belanja, udah masukin keranjang belanja, dibeli kagak gitu ya. Nah, itu yang yang Bukalapak bukan tipikal itu gitu. Maksudnya Bukalapak tuh rapi, jadi Bukalapak tuh memang cowok banget, dan tingkat loyalitasnya tuh tinggi banget gitu kalau di Bukalapak. Memang Bukalapak sendiri punya ciri khas ciri khasnya tuh ya marketplace yang punya community yang kuat banget gitu di berbagai kota. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya komunitas, dengan adanya ini bisa menarik UMKM di kota-kota tersebut, dan produk-produknya jadi bisa lebih banyak orang orang tahu gitu kalau di daerah tersebut punya potensi untuk produknya. Oke guys, udah kita bahas 3 marketplace ini, dan menurut kalian marketplace mana yang kalian sering kunjungin dalam sebulan ini selama PSBB? Aku tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau suka like, kalau bisa bantu untuk share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.